Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Tommy Dayo. Saya akan berbicara pada saat ini tentang pernikahan. Pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan kudus yang perlu kita perhatikan, kita perlu jaga dengan baik. Sebab sekali kita mengabaikan pernikahan kita, maka seumur hidup kita akan menanggung malu akibat dari kesalahan pernikahan yang kita telah lakukan. Sebab itu mari jaga dengan baik pernikahan itu. Pernikahan Kristen itu bersifat sakral dan kudus. Jadi kita perlu menjaga, kita perlu menghormati. Sebab apa yang sudah dipersatukan Allah itu dikatakan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Pernikahan Kristen juga itu bersifat monogami. Artinya seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri. Demikian pula sebaliknya, bahwa seorang istri atau seorang perempuan hanya boleh memiliki seorang suami. Lebih daripada itu dosa. Dan kita tahu bersama di luar sana ada banyak orang-orang yang menamakan dirinya mungkin sebagai orang Kristen juga memiliki pernikahan yang kurang baik. Jangan kita mencontoh kepada sesuatu yang tidak baik, tapi mencontohlah kepada sesuatu yang baik. Pernikahan Kristen itu tidak mengenal perceraian. Apapun alasan kita, apapun alasan istri, apapun alasan yang kita ketemukan di dalam masalah-masalah dalam keluarga, kita tidak boleh menceraikan istri kita, atau istri tidak boleh menceraikan suaminya. Sebab firman Tuhan berkata, apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebenarnya di dalam Alkitab ada begitu banyak aturan-aturan atau rule-rule yang akan menjaga pernikahan kita itu. Salah satunya saya akan membaca di dalam Efesus pasal yang kelima, Efesus pasal 5 ayat yang ke-22 dan ayat 22 sampai 26. Berbunyi demikian. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti istri adalah kepala jemaat. Jadi tanggung jawab dari istri, dia harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Kata tunduk ini bukan berarti tanduk, tetapi dia harus tunduk. Kata tunduk ini berarti menghormati, menghargai. Suami adalah kepala rumah tangga. Suami adalah orang yang harus mengambil satu keputusan penting di dalam permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam rumah tangga. Dan kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-25 dikatakan bahwa hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Jadi tanggung jawab dari seorang suami bahwa dia harus mengasihi. Kata mengasihi ini artinya dia harus membela istri. Kata mengasihi ini juga berarti dia memelihara. Jadi dia bertanggung jawab membela, dia bertanggung jawab memelihara, dia bertanggung jawab memberi makan. Dan di dalamnya juga ada menghargai, memberi perhatian kepada istri. Dan ini merupakan hukum Tuhan yang Tuhan beri kepada manusia untuk kehidupan rumah tangga itu bisa berjalan dengan baik. Dan kalau kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan melakukan hal ini, maka kita akan melihat rumah tangga kita akan berjalan dengan baik. Saya akan sampaikan ada 3
3 kata ajaib yang sangat membantu ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan, masalah-masalah di dalam keluarga. Kata ajaib ini artinya begini: jika kata ini kita lontarkan, kita ucapkan, maka akan terjadi satu keajaiban. Percayalah, apalagi jika kita ucapkan itu dengan doa. Kata ajaib itu adalah di dalam bahasa Inggris disebutkan dengan please, thank you, dan forgive. Artinya belajarlah mengucapkan kata tolong. Papa, tolong ambilkan saya air mandi. Mama, sayang, tolong buatkan saya kopi. Bukan berarti bahwa setelah kita menikah, kita sebagai seorang laki-laki kita berhak mengambil satu cara yang kurang pas seperti kopi. Nah, itu kan sesuatu yang kurang berkenan, kurang pas. Tapi belajarlah mengucapkan kata-kata tolong buatkan kopi. Dan setelah dibuatkan kopi, belajarlah mengucapkan terima kasih. Berapa banyak dari bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa mengucapkan kata-kata ini, katakan terima kasih. Ketika suami sudah melakukan sesuatu, ucapkanlah terima kasih. Ketika istri sudah melakukan sesuatu, ucapkanlah terima kasih. Maka ketika hal itu diucapkan, maka akan terjadi satu komunikasi yang baik. Rumah tangga itu akan semakin lebih baik. Akan terjadi satu keajaiban. Kemudian hal yang ketiga, kata ajaib yang ketiga adalah forgive. Belajarlah untuk minta maaf. Belajarlah untuk memaafkan. Ketika terjadi pertikaian, berusahalah lebih dahulu maafkan saya. Biasanya laki-laki itu gengsinya tinggi sekali. Tapi sebagai seorang laki-laki, saya juga seorang laki-laki, belajarlah mengucapkan kata maaf. Dan ketika kata maaf ini dilontarkan, dikeluarkan dari mulut kita, maka sesuatu yang keras, yang beku, yang sepertinya tidak ada jalan keluar, itu langsung akan mencair, atau pelan-pelan dia akan meleleh, dan akan terjadi sesuatu yang menghidupkan di dalam keluarga. Keluarga harus dipertahankan. Kehidupan ini harus berjalan terus, dan keluarga yang baik adalah keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kita percaya, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pertahankan keluarga dengan baik, dan kita akan hidup bisa menyenangkan hati Tuhan. Kami sudah berkeluarga kurang lebih ada 33 tahun, dan kami mengalami ada begitu banyak kasih sayang Tuhan, cinta Tuhan yang kami alami, karena kami berusaha untuk mempertahankan keluarga ini dengan baik dari hari ke hari, karena kami percaya bahwa keluarga yang bahagia di sana berkat Tuhan melimpah. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini akan memberikan kita kekuatan, kemenangan di dalam hidup berkeluarga. Haleluya. Amin.